Jan Pieter Zoon Koen lahir di Hoorn, Belanda, pada 8 Januari 1587. Saat muda ia belajar tentang ilmu ekonomi dan perdagangan di kota Roma, Italia. Sekaligus, ia juga belajar beberapa bahasa asing. Saat itu armada-armada dagang Belanda mulai berdatangan ke Nusantara. J.P. Koen datang pertama kali ke Nusantara pada tahun 1607. Ia ikut bersama rombongan dagang salah satu kapten Belanda yang bekerja untuk VOC, Peter Willemszoon Verhoef. Tidak ada yang menyangka saat itu, kalau di masa depan J.P. Koen akan menjadi orang penting dalam penaklukan Belanda terhadap Nusantara. Perjalanan pertama J.P. Koen ini tidak berjalan mulus. Kapten kapal terbunuh dalam sebuah perseteruan dengan kalangan pribumi Nusantara. Beruntung bagi J.P. Koen, ia tidak ikut terbunuh dan bisa selamat pulang ke Belanda. Selamat datang di channel Animasi Sejarah Dunia. Kami telah membuat lebih dari 100 video tentang sejarah Indonesia dan dunia. Pastikan sudah melakukan subscribe dan menonton video-video kami yang lain. Jika kalian punya saran tema yang harus kami bahas di video berikutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Karir Koen di VOC melesat pesat. Pada tahun 1612 saat baru berusia 25 tahun, ia kembali berlayar ke Nusantara dan dipercaya menjadi pemimpin armada. Rombongan dagang ini tiba di Banten pada tahun 1613. Usia 25 tahun, saat kita mungkin masih menghabiskan waktu menonton kartun Jepang, J.P. Koen telah dipercaya memimpin pelayaran sejauh ribuan kilometer melintasi dua samudera. 5 tahun berselang, yaitu pada tahun 1618, dalam usia 31 tahun, J.P. Koen ditunjuk menjadi Gubernur Jenderal VOC. Tapi ia baru resmi dilantik 1 tahun kemudian. Pada saat awal J.P. Koen menjabat sebagai Gubernur Jenderal, pusat kedudukan dan kekuasaan VOC di Nusantara, baru berpusat di Kepulauan Ambon. Adapun di Pulau Jawa, Belanda belum memperoleh pengaruh dan kedudukan yang kuat. VOC masih kalah bersaing dengan Kerajaan Banten untuk memperoleh pengaruh dalam perdagangan di Pulau Jawa bagian barat. Gubernur Jenderal sebelumnya, Lauren Real, mundur dari jabatannya karena tidak mampu menyelesaikan masalah perselisihan dengan Banten. J.P. Koen mewarisi berbagai tantangan berat untuk memimpin VOC. Selain persaingan dengan Banten, VOC juga menghadapi berbagai masalah yang lain. Protes orang-orang Maluku yang menolak monopoli VOC, persaingan dengan Kerajaan Mataram di timur Pulau Jawa, hingga persaingan dengan sesama penjajah Eropa yang lain yaitu Inggris. Dari berbagai masalah yang dihadapi VOC di Nusantara, J.P. Koen memilih untuk fokus pada Jayakarta. Menurut J.P. Koen, VOC harus menguasai Jayakarta dan memindahkan pusat kedudukannya dari Maluku. Masa depan dan kejayaan VOC di Nusantara akan sangat ditentukan oleh keberhasilannya menguasai perdagangan di Pulau Jawa. Sebuah prediksi yang ternyata benar. Kota Jayakarta, atau sebelumnya dikenal dengan Sunda Kelapa, memang telah menjadi sentral perdagangan Nusantara sejak lama. Pelabuhan Sunda Kelapa merupakan titik bertemunya para pedagang dari seluruh dunia, mulai dari kapal-kapal dagang Jepang hingga kapal dagang Eropa. VOC tidak akan menguasai jalur perdagangan rempah internasional jika hanya memusatkan aktivitas mereka di Maluku. Mereka harus menguasai pelabuhan Jayakarta, yang saat itu sedang dikuasai oleh Kerajaan Banten. Untuk merebut Jayakarta, VOC harus siap melawan Kerajaan Banten yang dibantu oleh Inggris. VOC saat itu memang sudah melakukan perdagangan di pelabuhan Jayakarta, dan bahkan mendirikan kantor mereka di sana. Namun, semua itu harus berdasarkan izin dari penguasa lokal, dan VOC juga harus membayar uang dalam jumlah besar. Pada tahun 1619, Koen langsung mengarahkan VOC untuk mengubah kantor dan gudang mereka di Jayakarta menjadi benteng, menyulut permusuhan dengan berbagai pihak, penguasa lokal Jayakarta, Kesultanan Banten, hingga Inggris. VOC tidak berada dalam posisi yang menguntungkan di awal, mereka kekurangan pasukan hingga senjata, yang membuat mereka disudutkan oleh Banten dan Inggris. Tapi Koen berhasil menerapkan strategi yang jitu. Ia mengulur waktu dengan bernegosiasi, menyulut pertikaian antara Banten, Jayakarta, dan Inggris. Pada akhirnya, ketika Inggris dan Banten menyia-nyiakan kesempatan melenyapkan VOC, J.P. Koen menghimpun kekuatan besar dari pusat kekuatan mereka di Maluku. Ia membawa 17 kapal dan ribuan pasukan, lalu menyerang dan memporak-porandakan bahkan membakar habis pelabuhan Jayakarta.
Pada bulan Mei tahun 1619, pasukan VOC lantas menaklukkan dan menduduki seluruh kota Jayakarta. Di atas puing-puing kota Jayakarta yang telah hancur, JP Koen lalu membangun benteng yang lebih besar, membuat koloni untuk tempat tinggal orang-orang Belanda, dan mengubah nama kota tersebut menjadi Batavia. Setelah target menguasai kota Jayakarta tercapai, JP Koen lalu melanjutkan visinya untuk memperkuat pengaruh VOC di Hindia Timur. Dengan berpusat di Batavia, JP Koen membawa VOC untuk melawan dan menaklukkan daerah-daerah penting di Nusantara, serta melanjutkan persaingan mereka dengan Kerajaan Banten, Mataram, dan Inggris. Koen memiliki visi untuk membangun imperium dagang terbesar di Asia dan dunia, sehingga Koen tidak terlalu menghiraukan perkembangan politik di wilayah pedalaman. VOC hanya perlu menguasai wilayah-wilayah strategis dalam perdagangan, dan meraih kendali atas laut dan perairan. Langkah penting Koen yang lain adalah menghilangkan ketergantungan pada penguasa dan penduduk pribumi. VOC harus mengirim para pemukim dari Belanda, menyediakan tempat tinggal bagi mereka, serta mendatangkan para budak dan orang-orang bayaran ke wilayah-wilayah yang telah mereka kuasai. Di balik kepemimpinannya yang dianggap berhasil, JP Koen juga disorot karena kekejamannya selama memerintah. Dalam penyerangannya di Jayakarta, pasukan VOC melakukan banyak pembantaian, apalagi serangan balasan yang dibuat JP Koen terhadap orang-orang di Kepulauan Banda yang menimbulkan korban sebanyak 15.000 penduduk lokal. JP Koen sempat berhenti dari jabatannya dan kembali ke Belanda pada tahun 1623. Kemudian ia diangkat lagi menjadi Gubernur Jenderal VOC pada tahun 1627. Pada jabatannya di periode kedua, JP Koen menghadapi 2 kali serangan dan pengepungan besar terhadap kota Batavia, yang dilakukan oleh Sultan Agung dari Mataram. JP Koen sendiri meninggal pada September tahun 1629. Ada yang menyebut kalau ia meninggal karena penyakit kolera, sedangkan versi yang lain menyebut kalau ia terbunuh dalam serangan tentara Mataram. Bagi kerajaan lokal dan penduduk Nusantara, JP Koen mungkin menjadi sosok yang sangat dibenci. Adapun bagi Belanda, JP Koen adalah sosok peletak dasar kolonialisme Belanda, orang yang punya peranan penting dalam akar penjajahan Belanda di Nusantara. Terima kasih telah menonton video ini, bantu channel ini terus berkembang dengan melakukan subscribe, meninggalkan komentar, dan menonton video-video kami yang lain.